menjadi penutup sempurna untuk seriesnya. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 episode final paling hebat di anime. Di daftar ini, kita akan melihat episode terakhir dari sebuah anime yang menjadi penutup yang hebat. Beberapa mungkin gak menjelaskan semua benang merahnya, dan mungkin ada juga ending yang gak berakhir gembira. Tapi mereka tetap memberikan pengaruh besar pada penggemarnya, sehingga masih dipuji dan dibahas sampai hari ini. Nomor 10, New World, Death Note. Soda. Boku ga Kira da. Rencana Light akhirnya membuahkan hasil. Dia hampir menghapus semua lawannya dan hanya satu langkah dari melenyapkan mereka yang bisa berharap untuk menghentikan rencananya memerintah sebagai dewa dunia baru. Tapi akhirnya semua berakhir gagal. Shinanai. 1分は経った。死なない。 Kalah pintar dengan Nier, Light terekspos sebagai Kira. Taktiknya hancur, dan dalam ironi yang paling manis, dia terbunuh karena Ryuk yang menulis namanya di catatan Death Note-nya sendiri. Sementara banyak yang ingin melihat Light menang pada akhirnya, masih sangat emosional melihat pria yang memandang dirinya sebagai dewa jatuh dengan cara yang spektakuler. Dan ini salah satu ending favorit gue. Nomor 9, My Very Best Friend, Puella Magi Madoka Magica. Dengan gaya khasnya Urabacher, proyek khusus ini hampir berakhir dengan keputusasaan dan kegelapan, dan hanya menyisakan sedikit harapan. Terlepas dari upaya terbaiknya, Homura sekali lagi berada di jurang kegagalan dalam misinya untuk mengalahkan penyihir terhebat dan mencegah Madoka berubah menjadi gadis ajaib. すべての魔女を生まれる前に消し去りたい。すべての宇宙、過去と未来のすべての魔女をこの手で。 Tapi berkat sebuah keinginan yang berguna sebagai celah dalam kontraknya Kyubey, Madoka bisa menyelamatkan semua magical girl di masa lalu, sekarang, dan masa depan dengan menulis ulang seluruh alam semesta untuk mengakomodasi kedewaan barunya. もう絶望する必要なんてない。 Sayangnya, ini membuat Homura menjadi satu-satunya di dunia yang bisa mengingatnya. Tapi kalau dilihat-lihat, ini akhir Urobuchi yang paling bahagia. 悲しみと憎しみばかりを繰り返す救いようのない世界だけれど、だとしてもここはかつてあの子が守ろうとした場所なんだ。それを覚えて、決して忘れたりしない。 Nomor 8, Escape, Mobile Suit Gundam. Berkat episode ini, raksasa mecha melahirkan serial lain yang gak terhitung jumlahnya. Akhir cerita ini sangat cemerlang memenuhi visi dan filosofi Tomino tentang perang. Hingga kami akan puas jika ini adalah periode episode Gundam terakhir. Gundam. Dihantui oleh kematian Lala, pertempuran Amuro dan Char mendekati klimaksnya. Lengkap dengan kedua mobil suit yang saling melempar serangannya ke satu sama lain. Sebelum kedua pilot melanjutkannya menjadi pertarungan pedang. Do you have any idea why I lured you here? Because you figured that a new type is physically just the same as an ordinary person. Right. When it comes to physical skills, even new types have to be trained to develop them. Masukin ledakan Boaku, dan Char menembak kepala Sicilia tanpa melihatnya, dan kamu mendapatkan kesimpulan yang sangat bagus, yang sejujurnya belum bisa dilawan oleh series Gundam lainnya. Nomor 7, Time of Eternity, Berserk. Sungguh menyakitkan untuk dilihat, dan ini ending yang sangat menjengkelkan, berakhir di sebuah cliffhanger. Biasanya semua gabungan ini akan menjadi ending yang nggak memuaskan. Tapi ternyata Eclipse berfungsi sebagai titik kritis yang membawa Berserk ke puncak genre fantasi gelap.
Setelah God Hand dipanggil, mereka menawarkan Griffith kesempatan untuk bergabung dengan mereka. Tapi dia harus mengorbankan nyawa-nyawa dari Band of the Hawk. Dia menerimanya dan kemudian berubah menjadi adegan pembantaian. Diakhiri dengan Guts yang dipaksa untuk menonton saat Casca kesayangannya diperkosa oleh teman terdekatnya. Kebrutalannya tanpa henti. Dengan satu-satunya kekurangannya yang nyata adalah para fans harus membaca manga untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Nomor 6. Masa lalu dan masa depan, Hunter x Hunter. いける木のささやきに逆らわず進めば Emang gak ada action yang keren ataupun kebrutalan yang kita lihat di arc-nya Camera N. Tapi ini adalah kesimpulan yang tepat karena kami mendapatkan pertemuan yang sudah lama ditunggu antara Gon dan ayahnya Ging. 待ちくたびれたぞ。 Di atas World Tree, ayah dan anak akhirnya bisa bertukar pikiran hati ke hati. Perlahan-lahan mencapai pemahaman sambil menceritakan petualangan mereka sebelumnya. Juga apa arti sesungguhnya menjadi Hunter. Sementara kita semua menunggu kelanjutan yang sangat dinanti-nanti, seenggaknya remake ini datang pada kami dengan cara yang memuaskan. Tapi jujur banget sih kita nggak sabar ya sama kelanjutannya. Nomor 5, A Miraculous Conclusion. Selamat tinggal Goku, sampai kita bertemu lagi. Dragon Ball Super. Turnamen of Power pun berakhir. Tapi tidak sebelum mereka kasih kita salah satu pengalaman paling hype dalam sejarah Dragon Ball. 今ここで3人が協力して立ち向かわねえと第七宇宙は消えちまうんだと Dengan Ultra Instinct tetap gagal mengalahkan Jiren, Goku dibiarkan bekerja sama dengan musuh lamanya, Frieza, untuk memastikan Universe 7 tetap hidup dengan harus mengalahkan Jiren the Grey yang sangat kuat. Berantemnya seru dan sangat menegangkan, dengan animasi, musik, dan warisan setiap karakter yang ditampilkan untuk menciptakan akhir yang mengingatkan kita kepada hari-hari indah Dragon Ball Z. Akui aja deh, kamu pasti deg-degan pas ngelihat Goku tiba-tiba di detik terakhir berubah menjadi Super Saiyan-nya. Pokoknya ini adegan epic banget. Nomor 4, Ri. Code Geass Lelouch of the Rebellion R2. Dimulai sebagai seorang revolusioner idealis yang mengumpulkan massa yang tertindas di bawah alter egonya, berkat banyak korban, pengkhianatan, dan rencana untuk perlahan-lahan mendorong Lelouch ke sisi gelap, sehingga membuat dia sadar kalau dia menjadi mirip dengan orang yang sangat dia benci sendiri, yaitu tak lain ayahnya sendiri. Setidaknya sampai penebusannya yang sangat mulia, dia menyatukan dunia melawan pesona kaisar yang kejam. Lelouch mengatur agar Suzaku menyamar sebagai Zero, membunuhnya di depan semua orang, dan sebagai hasilnya membebaskan mereka dari tirani terbesar mereka. Suzaku, 約束通り、お前が俺を殺せ。 Ini adalah pengorbanan yang sangat mulia, yang selamanya menggambarkan pengguna Geass sebagai antihero paling terkeren. お兄様 Nomor 3, perjalanan berakhir, Full Metal Alchemist Brotherhood. Gimana ya cara menutup series epic penuh dengan 64 episode dengan cara yang paling mulus yang bisa dibayangkan? Nah, kalau kamu adalah Elric Brothers, kamu akan memberi kami pertarungan terakhir dengan kejahatan yang murni, memberikan setiap karakter utama dengan ending yang berarti, dan membuat Edward Elric mendapatkan hasil yang selalu dia inginkan dari awal, yaitu mendapatkan kembali tubuh adiknya, menghasilkan sebuah ending yang sangat indah. 俺は二度死んだ。この世にはいない人間だ。名はなくていい。好きに呼べ。そうか Al mendapatkan kembali tubuhnya, Scar bebas dari rantai kebencian, Ed dan Winry mengakui perasaan mereka, dan Mustang nggak perlu khawatir tentang kebutaannya. Nada yang sempurna. Nomor 2, The Lights in the Skies Are Stars. Gurren Lagann. Ini ending yang gila. 来たぞミヤ約束通りにな
Tepat saat kamu ngira nggak akan ada cara untuk fiksi ilmiah gila ini mendorong batas-batas kegilaan yang lebih jauh, datanglah konfrontasi terakhir dengan anti-spiral. Setelah bersatu kembali dengan Nia dan membebaskan diri mereka dari alam mimpi entitas jahat, tim Daiguren menggabungkan kekuatan spiral mereka bersama-sama dan sebagai hasilnya menciptakan mecha seukuran seluruh galaksi yang mengarahkan ke pertarungan kosmik yang mempermalukan semua konfrontasi robot raksasa lainnya. Mereka benar-benar menggunakan alam semesta sebagai ring tinju. 俺のドリルは天を作るドリルだ。 Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, The Real Folk Blues, Part 2, Cowboy Bebop. Hanya Space Cowboy yang bisa memberikan ending yang sama epicnya dengan dia sendiri. Look at my eyes, Faye. One of them is a fake because I lost it in an accident. Since then, I've been seeing the past in one eye and the present in the other. Dengan kematian Julia dan kru Bebop, Spike harus mengalahkan sindikat naga merah sendirian. Menembak jalannya sampai yang tersisa hanya musuh bebuyutannya. Tentu tak lain lagi Vicious. Sementara dia berhasil menang, beban dari pertempuran itu terbukti terlalu banyak bahkan untuk ditangani Spike. Terlihat dia sekarat juga. Tapi sebelum sekarat, dia berhasil mengeluarkan satu kata yang paling keren dalam sejarah anime hingga saat ini. Bang. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.